Itu kezaliman, bongkak dan angkuh. Demikian teguran pedas seorang pemerhati menyifatkan kepimpinan Indonesia dari dahulu dan hari ini yang dikemudi Prabowo Subianto sebagai... Wah, pemberitaan Malaysia ini sampai mengkritik dari kinerja Prabowo ini terutama terkait dengan penanganan bencana banjir di Sumatera. Wah, 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 wah. Kok bisa nih? Ini kenapa nih? Apa yang menjadi kritikan dari pemberitaan di media Malaysia seperti itu? Kita akan coba reaction gitu ya. Ini dirangkum oleh akun Instagram filosofi.id gitu kan ya. Nah, kita akan coba reaction. Jangan lupa subscribe Aksanation terlebih dahulu. Kita langsung aja. TV Malaysia kritik pemerintahan Prabowo dalam menangani bencana Sumatera. Netizen titik terendah Indonesia. Kita coba geser. Ketika rakyat sudah tidak lagi punya suara merayu, ketika jeritan kelaparan semakin tenggelam dalam debu bencana, pemimpin pula sanggup memilih untuk menolak bantuan luar tanpa belah esan. Itu bukan kedaulatan, itu kezaliman, bongkak dan angkuh. Demikian teguran pedas seorang pemerhati menyifatkan kepimpinan Indonesia dari dahulu dan hari ini yang dikemudi Prabowo Subianto sebagai tidak jauh beza dengan penindasan pemimpin Yahudi Zionis namun terhadap rakyatnya sendiri. Lebih memalukan, dakwa pemerhati kerajaan itu sendiri didakwa gagal menyalurkan bantuan secara berkesan kepada mangsa terjejas bencana di Sumatera meskipun beberapa... Ya, itu tadi ya pemberitaannya. Ini terkait dari pemberitaan Malaysia ini yang mengutip pernyataan dari pengamat yang ada di Indonesia yang menyebut tadi seperti itu ya, pemerintahan Prabowo ini dalam menangani bencana ini dibilang zolim. Ada pengamat yang bilang seperti itu hingga dikutip lah oleh pemberitaan di Malaysia. Ini terkait dari pemerintah Indonesia yang masih menolak bantuan dari asing gitu ya. Bahkan kita tahu bantuan beras berapa ya? 3 ton kalau nggak salah dari Uni Emirat Arab ditolak gitu ya. Padahal Pak Yusuf Kalla sendiri ini itu mantan wakil presiden Indonesia pada masanya juga udah bilang kalau kita dikasih ya nggak apa-apa asal kita nggak meminta bantuan gitu kan. Kalau kita meminta bantuan pasti kan mungkin ada kayak timbal balik kayak lo mau minta ke gue nih, gue dikasih apa? Nah itu kan kalau kita mau minta bantuan, tapi kalau ini dikasih kan ya harusnya diterima aja. Itu menurut Pak Yusuf Kalla. Nah jadi kayak pemberitaannya sampai seperti itu. Kita coba baca komentar netizen terkait dengan hal ini seperti apa. Saya dukung Malaysia, terima kasih telah membantu kami. Titik terendah WNI dibully Malaysia. Bongkak dan angkuh tidak jauh beda. Tidak jauh beza dengan penindasan. Waduh, yes go internasional aibnya. Untuk kali ini kami in your side Pak Ci, keep loader gitu. Jangan berhenti kritik Pak Ci gitu ya. Kali ini saya berpihak ke Malaysia gitu. Salah satu hal yang saya syukuri dan banggakan diri saat ini adalah tidak memilih Prabowo saat Pilpres kemarin. Terima kasih Malaysia sudah menyuarakan rakyat Sumatera. Baru kali ini rakyat Konoha pro Malaysia gitu. Siarkan ke seluruh dunia rakyat Indonesia dijajah sama pejabat-pejabatnya sendiri gitu. Terima kasih Malaysia sudah bantu Indonesia dan kritik presiden dan pemerintah Indonesia. Please negara lain juga ditunggu kritikan tajamnya untuk presiden dan para selirnya gitu. Bukan karya cakap-cakap marwah dan harga diri bangsa gitu. Oke guys Pak Ci, bubarkan pemerintah. Waduh. Kalau ini gue dukung Malaysia lah gitu. Malaysia boleh gitu. Bangga tidak Prabowo, Prabowo Gibran, Gerindra bangga tidak itu. Indonesia kena azab bukan azab bencana tapi azab dapat presiden model gini. Gak apa-apa saya ikhlas emang gitu kenyataannya. Dia yang mengatakan 2030 Indonesia bubar sepertinya memang benar dan 2045 Federasi Indonesia Emas akan terjadi gitu. Serius nanya, itu beritanya nggak di take down, nggak ada intervensi pemerintahnya kah gitu. Malaysia macan Asia, Malaysia negara besar, hidup Malaysia gitu. Malaysia please claim Pulau Sumatera agar pasportku bisa merah kuat gitu. Gimana tanggapannya Bang Irwan di Ferry gitu. Laporkan ke Mahkamah Internasional, tunggu berita negara lainnya gitu. Nggak malu pemerintahan Indonesia dikritik stasiun TV luar. Aku banget sih jadi pemimpin. Oh angkuh banget jadi pemimpin. Prabowo nggak terketuk juga hati itu. Seriusan diam aja nih Pak. Seriusan gitu ya. Baru kali ini dibully Malaysia nggak marah soalnya realita gitu ya. Tapi emang bener sih apa yang diucapin jurnalisnya itu tadi ya
komentar-komentar dari warganet yang justru mendukung dari statement atau pemberitaan yang diberitakan oleh televisi Malaysia tersebut ya. Wah, kalau menurut Positive People ini pendapatnya gimana? Terus di kolom komentar ya, semoga ini bisa menjadi cerminan dari pemerintahan Indonesia gitu kan ya, ketika diberikan kritik, diberikan masukan, ya diterima lah sebagai bahan masukan. Kan Pak Prabowo pernah men-tweet tuh soal kritikan, ketika seorang pemimpin diberi kritikan itu dijadikan sebuah bahan evaluasi dan lain sebagainya, seperti itulah intinya seperti itu. Jadi harusnya seperti itu ya nggak sih, Positive People? Nah, kalau menurut Positive People pendapatnya gimana terkait pemberitaan ini? Jangan lupa subscribe Aksan Terima kasih. Wassalamualaikum.